Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau masih sehat. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, yaitu muatan PKN dan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan bandeng ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng ini sebenarnya adalah di laut, tetapi ikan ini juga dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat kalian temui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak sekali orang yang menyukai produk ikan bandeng asap ini ya anak-anak ustazah. Nah, jadi pada suatu hari Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang di kantin. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, ternyata 3 orang temannya yang lain juga ikut bergabung makan bersama mereka. Sehingga pada saat itu terdapat 9 orang yang mengelilingi meja kantin tempat Edo duduk. Akhirnya Edo pun kebingungan. Nah, sekarang anak-anak ustazah jawab pertanyaan yang 3 buah pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Apakah Edo harus mengusir mereka? Atau Edo tetap menerima mereka? Atau ikan bandengnya disimpan Edo saja? Nah, jadi anak-anak ustazah coba berikan pendapat kalian apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga temannya datang ya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, kalau yang pertama tadi apa yang harus dilakukan Edo, yang kedua ini apa yang harus dilakukan oleh temannya Edo? Apakah mereka tetap duduk bergabung bersama Edo dan 6 orang lainnya, atau mereka tidak jadi ikut duduk bersama mereka? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, jadi berdasarkan cerita Edo dan 3 pertanyaan tadi, Ustazah memberikan sedikit bocoran bahwa yang harus dilakukan Edo bersama teman-temannya adalah musyawarah dan berdiskusi untuk menentukan keputusan terbaik. Jadi, anak-anak ustazah lah, cerita Edo dan pertanyaan yang ustazah berikan 3 buah tadi merupakan salah satu penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, mari kita mengingat terlebih dahulu kelima sila Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, jadi naklah cerita Edo bersama 6 orang temannya tadi dan kemudian kedatangan 3 orang temannya yang lain merupakan salah satu penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pada materi sebelumnya, kalian telah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Nah, salah satu pengamalan sila keempat Pancasila adalah mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum merupakan pengamalan demokrasi Pancasila.
Berikut adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita simak sama-sama ya anak-anak ustazah. Contoh yang pertama adalah melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan masyarakat. Contoh yang kedua yaitu mengikuti pemilihan umum. Misalnya adalah pemilihan presiden, kepala desa, ataupun gubernur. Yang ketiga adalah mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Nah, kemudian kita lanjut pada muatan selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyimpulkan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan yang berjudul jerapah. Nah, dengarkan baik-baik ya anak-anak ustazah. Paragraf pertama. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Umumnya, tubuh jerapah jantan lebih tinggi dan lebih berat daripada jerapah betina. Namun, meskipun memiliki tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat loh. Nah, kemudian kita lanjut pada paragraf yang kedua. Makanan jerapah dapat berupa dedaunan. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan sangat terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok, dan dalam satu kelompok biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin, sehingga seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah lainnya. Kita lanjutkan ke paragraf yang terakhir yaitu paragraf 3. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Dan setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Nah, sekarang anak-anak ustazah jawab soal yang ini ya. Soal bahasa Indonesia ini dapat kalian tuliskan di buku catatan bahasa Indonesia dan dikumpulkan melalui WA Ustazah ya. Jadi, tugas bahasa Indonesia hari ini adalah mendengarkan teks laporan dan menjawab 3 soal ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.